Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan bacaan kita dari kitab Fil Iman ya milik Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu taala, dan kita telah memasuki kepada bahasan dari buku ini ya yang akan kita bacakan pada kesempatan kali ini insyaallah taala. Taib, memasuki pada halaman 15 ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan memuji nama Allah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tawakkaltu 'ala Allah. Aku menyandarkan urusan ini, ya aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-awwalu babu ya natil imani fil istikmalihi wa darajatihi. Ya, dalil-dalil penjelasan yang berkaitan dengan sifat daripada iman itu ya berupa kesempurnaan iman dan juga tingkatan-tingkatan daripada iman. Ya, insyaallah taala kita akan menjelaskan perbedaan-perbedaan dan definisi daripada al-iman ya yang akan disebutkan dan dijelaskan oleh uh, Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam di dalam kitab beliau ini. Akhbarana Syekh Abu Muhammad Abdurrahman ibn Utsman ibn Ma'ruf ani ibnu Abi Nasr fi darihi bin Dimashq fi safar sanah 20 wa 400 ya, telah mengkhabarkan kepada kita Syekh Abu Muhammad Abdurrahman ibn Utsman ibn Ma'ruf ya, yakni Abu Ibnu Abi Nasr ya, di dalam kediaman beliau di wilayah Damaskus ya pada bulan Safar tahun 420 Hijriah ya. Kemudian dia mengatakan hadatsana Abu Ya'qub Ishaq ibn Ibrahim Al-Azra'i qala hadatsana Abu Muhammad Abdullah bin Ja'far ibn Ahmad ibn Yahya Al-Askari sahibu Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam ya. Ini ketika disebutkan kata sahib ya, ini maksudnya adalah murid ya di tengah-tengah inda ahli hadis ya. Jadi Abdullah bin Ja'far ibn Ahmad ibn Yahya Al-Askari ini adalah murid daripada Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Hadhihi risalatu wa ana asma' ya, yang berkaitan dengan tulisan ini ya, dan aku telah mendengarnya, aku akan mendengarnya. Qala Abu Ubaid, Abu Ubaid mengatakan ya, amma ba'du fa innaka kunta tas'aluni 'anil iman ya, sesungguhnya engkau telah bertanya kepadaku terkait persoalan iman ya, terkait persoalan iman ya, ini akidah ya. Waqtilafil umma fi istikmalihi wa ziyadatihi wa nuqsihi, dan juga permasalahan yang dipersisikan di tengah-tengah umat terhadap kesempurnaan dan bertambah atau berkurangnya al-iman ya, segala hal yang berkaitan dengan iman ya. Terdapat perselisihan ya, diperselisihkan di tengah-tengah umat ini ya permasalahan iman, akidah. Wa tadhkuru annaka ahbabta ma'rifata ma 'alaihi ahlus sunnah min dzalik, sedangkan engkau mengingatkan bahwasanya engkau adalah seseorang yang mencintai apa saja yang diketahui, yang dipijak oleh ahlus sunnah dari permasalahan ini ya, dari permasalahan tersebut. Jadi orang ini adalah orang yang menginginkan kebenaran dan menginginkan apa yang jawaban ini adalah sesuatu yang dipijak oleh ahlus sunnah, bukan dari selainnya. Seperti itu ya. Wa mal hujjatu ala man faraqahum fih ya, dan apa ya argumen atau hujah terkait permasalahan ini dari orang-orang yang menyelisihi permasalahan al-iman ya. Taib, kemudian barakallahu fikum fa inna hadza rahimakallah ya, adapun yang demikian ini semoga Allah merahmati Anda, khatbun qad takallama fihi salafu min sadri hadhil ummah wa tabi'iha,
Perkara ini, perkara iman adalah sesuatu yang telah usai dibicarakan oleh para salaf, ya, secara detail, ya, di tengah-tengah umat ini dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka, ya, para umat. Wa min ba'dihim ila yaumina hada, dan orang-orang setelahnya hingga sampai kepada hari kita sekarang. Wa qad katabtu ilaika bima intaha ilayya ilmuhu min dzalika masyruhan mukhallasan wa billahi taufiq. Ya. Dan sungguh aku telah menuliskan kepadamu, ya, dari apa-apa saja yang telah selesai terhadapku dari ilmu perkara iman ini, ya, dengan sangat terang, jelas, ringkas seperti itu. Wabillahi taufik, ya, dan kepada Allah lah kita memohon taufik. Kemudian, ya, berkata Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, ya, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmati Anda, anna ahlal ilm wal inayati bid-din iftaraku fi hadzal amr, ya, firqatain. Bahwasanya para ahlul ilm, para ulama yang mereka itu mendalami permasalahan ini, yang mengurusi permasalahan ini, ya, berpecah menjadi dua golongan, berpecah menjadi dua kelompok atau dua golongan terkait permasalahan al-iman, ya. Dan akan dijelaskan oleh Abu Ubaid secara rinci penjelasannya. Faqalat ihdahuma, ya, kelompok pertama mengatakan al-imanu bil ikhlasi lillahi bil qulub wa syahadatil alsinah wa abil bil jawarih, ya. Kelompok pertama mengatakan iman itu adalah dengan mengikhlaskan lillah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala bil qulub, ya, dengan hati, ya. Kemudian bersaksi, mengikrarkan dengan lisannya, ya, mengikrarkan dengan lisan, ya, amalan dengan hati, ya, kemudian ikrar bilisan, kemudian mengamalkan dengan al-jawari, ya, yaitu anggota tubuh, anggota badan. Artinya mengerjakan perintah, ya, perintah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi sempurna keimanan itu mencakup, ya, iman dengan hati dan juga dengan lisan, ya, dengan ikrar, ya, dan juga dengan amal perbuatan. Ini mencakup keimanan. Maka tidak dikatakan iman apabila salah satu dari ketiga ini tidak terpenuhi atau tidak mencakup padanya, ya. Misalnya iman hanya dengan keyakinan dengan hati atau dengan lisan saja tanpa amal, maka ini bukanlah iman, ya, bukanlah iman, ya. Ini contoh yang pertama dari kelompok yang pertama yang mengatakan iman itu sempurna dengan keyakinan dengan hati, ya, tasdiqu bil qalb wal iqrar bil lisan wal amalu bil jawari, seperti itu. Wa qalatil firqatul ukhra, dan berkata kelompok yang lain, yaitu kelompok yang kedua yang telah disebutkan, ada dua kelompok yang berpecah dalam permasalahan iman. Maka ini yang kedua, mereka berpendapat balil imanu bil qulubi wal alsinah. Iman itu hanya mencakup keyakinan dengan hati dan ikrar dengan lisan saja, ya, meyakini bahwasanya Islam itu benar, ya, kemudian mengikrarkan syahadat, ya, aku bersaksi tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup dengan hati dan lisan saja. Fa ammal a'malu fa innaha hiya taqwa wa birrun. Ya, adapun perkara amal yaitu praktek untuk mengamalkan perintah, ya, yang diperintahkan oleh syariat, ini merupakan hanya bentuk ketakwaan dan kebaikan saja. Walaisat minal iman, dan ini bukanlah, ya, termasuk dari perkara iman, bukan, ya, hanya syarat keabsahannya, kesempurnaan saja, ya, menambah ketakwaan, kebaikan dan sebagainya. Akan tetapi apabila seseorang itu dia tidak mengerjakan amal, ya, atau meninggalkan amalnya, maka ini tidak mempengaruhi keimanannya. Maka kelompok kedua inilah yang disebut dengan murji'ah, ya, murji'ah yang mengakhirkan iman, yang meniadakan iman, seperti itu. Wa huwa madhhabul murji'ah, ya. Atau kata lainnya, ini para ulama mengatakan di hasyiah catatan kaki, au ma yusammuna bi murji'atil fuqaha, murji'ah fuqaha, ya.
Intinya ini madhab Murji'ah, ya, bukan madhabnya Ahlus Sunnah. Dan ini berkonsekuensi berat, ya. Maka apabila seseorang itu tidak melaksanakan sholat, tidak mengerjakan sholat, contohnya, ya, maka dia tidak mempengaruhi keimanan, dan dia tetap menjadi seorang Muslim, ya, tetap beriman. Bahkan keimanannya itu seperti keimanannya Jibril, malaikat Mikail, atau keimanannya para sahabat, ya, Abu Bakar Siddiq, ya, Umar, Utsman, dan seterusnya radhiyallahu anhum. Ini berbahaya, ya, makanya ini dikatakan sebagai mazhab Murji'ah, ya, dan ini ghairu sahih au laisa shawaban, tidak benar, ya, tidak benar. Ini kelompok yang kedua. Kemudian kata Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, Al-Imam Abu Ubaid bin Qasim bin Salam, ya, wa aina nazarna fi ikhtilafit ta'ifatain, dan kita telah, ya, apa namanya, kata beliau, dan kita telah, apa ya, fihi nazar, yaitu mencek, ya, dan kita telah benar-benar apa namanya, meneliti permasalahan ini, ya, benar-benar telah meneliti permasalahan ini terhadap dua kelompok yang berselisih ini, ya, yang saling berbeda di dalam apa, mengerti terkait iman, ya, fawajadnal kitab wa sunnah yasduqani at-ta'ifatal lati ja'alatil iman, ya, binniyah wal qabul wal qaul wal amal jami'an. Jadi setelah hasil penelitian kami, dan kita telah dapati ternyata di dalam Al-Quran dan Sunnah, bahwasanya yang benar dari kedua kelompok ini hanya ada salah satu kelompok yang mereka mengatakan bahwasanya al-iman itu adalah bin niyah, yakni al-yakinu bil qalb, ya, wal qaul, yakni qaul bil lisan, iqrar bil lisan, wal amalu bil jawari jami'an, semuanya. Ya, jadi keyakinan dengan hati, ikrar dengan ucapan, dan amal dengan anggota perbuatan, anggota badan dengan perbuatan. Ya, seperti itu, jami'an seluruhnya. Wa yanfiyani ma qalatil ukhra, dan kita menafikan, ya, atau kita mementahkan argumen dari kelompok yang lainnya, yaitu kelompok yang kedua tadi yang sudah disebutkan. Nah, ini tidak benar seperti itu kan? Ya, jadi dimentahkan atau dinafikan pendapatnya, ya. Dan kita membenarkan kelompok yang pertama yang yang mengatakan bahwasanya iman itu mencakup seluruhnya, keyakinan dengan hati, ya, ikrar dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Kemudian barakallahu fikum, ya, wal aslul ladzi huwa hujjatuna fi dzalik, dan yang menjadi pokok sumber, ya, pendalilan kami, ya, yang telah kami teliti, yang telah kami simpulkan tadi di dalam permasalahan iman ini adalah ittiba'u ma nataqa bihil Qur'an. Kita mengikuti ittiba, ya, kepada apa saja yang telah disebutkan atau dibicarakan oleh Al-Qur'an. Kita ittiba, ya. Inilah manhaj, inilah, ya, praktek, metode, ya, cara beragama para salafus soleh, ya, para aimatus salaf. Mereka ittiba kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah dan ijma, seperti itu. Jadi mereka menafikan pendapat qala fulan wa alan, qala syekh, qala, tidak, ya. Mereka berhimpun atau berpijak di atas Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma, ya. Lalu dinukilkan ucapan firman Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha ta'ala dzakara uluwan kabiran qala fi muhkami kitabih. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat-ayat muhkam di antara surat An-Nisa, ya, fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih, ya, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila manusia, ya, itu berpecah, berselisih, bersengketa, ya, maka wajib untuk mengembalikan segala urusan itu untuk bertahkim kepada Allah dan Rasul-Nya. Apabila kalian adalah orang yang beriman, seperti itu, ya. Apabila kalian orang yang beriman, ya. Adapun orang yang enggak beriman, ya, mereka wallahul musta'an, ya, enggak mau kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun orang yang beriman, mereka mengembalikan kepada ayat-ayat yang muhkam, kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah dan ijma, seperti itu, ya. Sebagaimana dalam surat Ali Imran juga disebutkan, warasikhuna fil ilmi yaquluna amana bihi min kulli min indillah, ya, kullu min indillah, ya. Adapun orang-orang yang dalam ilmunya, orang-orang yang faqih, orang-orang yang beriman, ya,
mereka mengatakan, ya, kami beriman dengan seluruhnya apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Ya, di tempat lain, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan taat, bukan seperti orang-orang Yahudi. Ya, sami'na wa asaina, kami dengar, tapi kami fikir-fikir dulu, ya, cocok nggak dengan apa namanya selera, ya, selera pasar. Tidak, kembalikan seluruhnya kepada Al-Quran Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in, ya, farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ya, ini lebih baik bagi orang-orang yang beriman, mengembalikan seluruh urusan ini ittiba kepada apa? Al-Quran Sunnah dan ijma. Ya. Kemudian wa inna radadna al-amra ila mabta'ath Allahu alaihi wa rasulah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa anzala bihi kitabuh, ya, fawajadnahu qad ja'ala bad al-iman syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengembalikan perkara ini, ya, terkhusus pembahasan iman ini kepada apa yang telah Allah mengutusnya, yaitu nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan yang mana Allah telah menurunkan dengannya Al-Qur'an. Maka kami mendapatkannya, ya, qad ja'ala bad al-iman, bahwasanya keimanan itu didahului dengan apa? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dengan tauhid, ya, dengan tauhid, ya. Jadi keimanan, keislaman itu didahului dengan apa? Mengikrarkan ketauhidan kepada Allah, ya, mengakui, ya, seluruh, ya, tauhid uluhiyahnya, rububiyahnya, ya, asma sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tunduk, ya. Inilah makna Islam, makna iman, ya, seperti itu. Fa aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala dzalika bima kata ba'da an-nubuwati 10 sinin, ya, au bid'ah asyra sanah, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menegakkan, ya, perkara ini, keimanan ini di Mekah. Setelah apa? Setelah proses yang panjang 10 tahun kenabian, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau 10 tahun lebih, ya. Yang mana apa? Yad'u ila hadhihi syahadata khassah, ya, ila hadhihi syahadati khassah, ya, khassatan. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, barakallahu fikum, beliau sangat memprioritaskan, sangat memperhatikan, sangat mengedepankan permasalahan tauhid, ya, sebagai prioritas dakwahnya beliau, ya. Beliau sangat mendakwahkan tauhid, ya. Inilah yang didakwakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun, ya. Walaisal imanu al-muftaradu 'alal ibadi yauma idzin siwaha. Ya, dan bukanlah iman itu apa saja yang difardukan kepada hamba, seorang hamba pada hari tersebut, ya, selainnya. Maksudnya pada saat yang bersamaan Nabi mendakwahkan tauhid, ya, mendakwahkan syahadat la ilaha illallah, ya, an-nafi wal isbat, ikrar, ya, bil lisan, ya, tentang syahadat, yakni al-Islam, ya, menetapkan seluruh, ya, peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menafikan apa saja yang diibadahi daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang bersamaan tidak ada syariat lain, ya, semisal apa saja yang diwajibkan kepada hamba, semisal salat, zakat, saum, haji, itu belum, ya, tidak atau belum, ya, seperti itu. Jadi yang diprioritaskan oleh Nabi SAW pada awal dakwah beliau di masa-masa Islam, awal-awal Islam, adalah tauhid, mengajak orang untuk mentauhidkan Allah, ya, menerapkan akidah, menjaga akidah. Ini yang menjadi pondasi keselamatan beragama. Adapun selainnya jihad, qital, ya, salat, zakat, haji, saum, birrul walidain, itu semua adalah bagian daripada ibadah yang fala yasihul ibadata illa ma'at tauhid. Tidak akan sah seluruh ibadah itu kecuali tanpa tauhid, ya. Jadi sekarang bukan hanya sekedar pengakuan, ya, seperti itu. Tapi juga praktek, ya. Tapi juga praktek, ya. Jadi pada saat yang bersamaan itu syariat-syariat yang lain dari masalah ibadah, ya, itu belum ada. Ya, zakat, haji, saum itu belum ada. Semuanya prioritas untuk dakwah tauhid, mengajak perbaikan kepada akidah. Ini yang menjadi pondasi, ya. Kemudian, ya,
Faman ajaba ilaiha kana mu'minan. Siapa saja yang dia itu menyambut seruan ini, ya, ya, ajibu da'i Allah dalam surat apa? Ya, mereka yang menjawab seruan Rasulnya untuk masuk ke dalam Islam, ya, maka dia adalah seorang mukmin yang beriman, ya, beriman. La yalzumu ismun fid din ghairi, ya. Kemudian walaysa yajibu alaihim zakata wala siyama wala ghairu dzalik min syara'i'id din ay min syara'il Islam, ya. Syariat zakat, haji, saum, apalagi jihad itu belum ada, ya. Belum ada. Dan itu masalah ibadah, masalah ibadah. Kemudian, ya, barakallahu fikum, ya, wa inna makana hada takhfif, ya, anin nasi yaumaidin fima yarwihi al-ulama rahmatun minallahi li ibadih, ya, wa taraffuqan bihim li'annahum kanu hadisu ahdil bil jahiliyah wa jufaiha walau hammalahumul fara'id kullaha ma'an nafarat minhu qulubuhum, ya, wasaqalat ala abnanihi abdanihim, ya. Dan hanyalah kesemua itu adalah bentuk daripada perhatian, ya, keringanan syariat terhadap manusia pada hari itu, ya. Tatkala mereka itu telah dijelaskan oleh para ulama, ya, ini adalah merupakan bentuk kelembutan terhadap mereka karena mereka itu telah melalui masa-masa yang berat, masa-masa yang sangat sulit, ya, yang benar-benar menguji mereka, ya, untuk mereka itu bisa berislam, kemudian menjaga keislaman ini benar-benar sulit, ya. Di masa-masa mereka itu telah melewati masa-masa jahiliyah, ya. Kemudian apabila dibebankan kepada mereka, ya, diperintahkan untuk menunaikan kewajiban-kewajiban syariat yang diwajibkan terhadap mereka seluruhnya, maka ini akan menjadikan hati mereka itu lari, ya, mereka lari dan memberatkan apa, diri-diri mereka, ya, memberatkan diri-diri mereka. Sehingganya faja'ala dzalikal iqrar bil alsuni wahdaha huwal imanul muftaradu 'alan nasi yauma idzin. Ya, sehingganya ikrar dengan lisan itu, ya, semata-mata adalah keimanan yang diwajibkan pada saat itu kepada manusia. Karena memang belum disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah, ya, belum mensyariatkan apapun kepada mereka melainkan kecuali bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya, ya, ini mengucapkan syahadatain, bertauhid, ya, cukup bertauhid pada saat itu. Ini bentuk dari keringanan syariat kepada mereka karena mereka telah melewati masa-masa yang sulit, ya. Fakanu ala dzalika iqamatihim bima kata kulliha wa bil asyra syahran bil Madinah ba'dal hijrah, ya. Jadi seperti itu yang diterapkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya ridwanul alaihim ajmain, ya. Mereka menerapkan keimanan itu adalah dengan ucapan lisan saja, semata-mata karena itu memang menjadi bagian yang telah ditetapkan oleh syariat terhadap mereka, ya, seperti itu, ya. Jadi bukan menjadi titik pendalilan bahwasanya iman itu hanya cukup sekedar lisan saja, bukan. Tapi memang karena ada pengecualian dari syariat pada saat itu, ya. Dan ini telah dijelaskan oleh para ulama terhadap perkara ini, ya. Jadi tidak benar sekali lagi pendalilan di sini bahwasanya iman itu cukup sekedar bersyahadat saja, mengakui saja, mengikrarkan saja, tidak benar, ya. Kemudian, nah, ini titik bahasan penting juga, ya, yang mengandung faidah. Falama asaban nasu ilal Islam. Perhatikan ayuhal ikhwah, barakallahu fikum. Maka tatkala manusia itu telah kembali kepada fitrahnya, yaitu kepada al-Islam, ya, kepada akidah mereka al-Islam. Ya, telah kita sebutkan berulang-ulang al-Islam bima'na yakni al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Hadza huwal Islam. Ya, Islam itu maknanya adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid bimana yakni yuwahhidallah, ya. Yuwahhidallah, mentauhidkan Allah, ya, ifradullahi subhanahu bil ibadah wal kufru bima yu'badu min dunillah, ya, mengesahkan Allah dalam segala bentuk peribadahan, menjadikan satu-satunya Allah sebagai apa, memberikan kepada Allah satu-satunya peribadahan, dan kafir kepada segala apa saja yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk dengan ketaatan, ya, mengikuti perintah kewajiban yang telah diwajibkan kepada manusia, ya.
wal bara'atu minasyirki, dan berlepas diri dari segala macam bentuk perbuatan kesyirikan, wa ahli, dan juga para pelaku kesyirikan. Seperti itu. Ini makna Islam, ya. Maka tatkala manusia itu kembali kepada Islam setelah apa yang telah ditarbiyah, ya, yang diberikan pendidikan, pengajaran oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan masa-masa yang sulit, bahkan diboikot sampai tidak bisa makan selama 3 tahun lebih, ya, melainkan makan dengan rumput atau dengan kulit hewan, ya, dibunuhnya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, ya, diboikot, diasingkan, ya, diputus, diembargo dan sebagainya. Ya, kemudian manusia itu telah kembali kepada akidah yang satu, yaitu al-Islam. Maka wahasunat fihi rugbatuhum. Maka kembali baik apa yang mereka inginkan. Artinya ketika manusia itu telah kembali kepada akidah yang benar, ya, kepada akidah yang sahih, kepada akidah yang hak, ya, kepada Islam, ya, maka cita-cita yang mereka inginkan itu akan tercapai, ya, menegakkan syariat, ya, berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian apa? Ya, menegakkan mahkamah syariah, ya, syiar-syiar Islam dan sebagainya. Ini akan tercapai, ya, karena apa? Karena mereka telah kembali kepada Islam. Hari ini tidak, manusia itu beranggapan bermodalkan apa? Membangun dalil di atas istihsan, beranggapan baik, ya, husnuzon kepada sesama muslim kata mereka. Yang penting sama tujuannya, menegakkan syariat, menegakkan syiar-syiar Islam katanya. Akhirnya nggak peduli mereka itu belepotan kemana-mana, belepotan kesyirikan, kekufuran, campur aduk, ya, menjadi satu, ya, wallahul musta'an, waliyadzubillah, ya. Ada yang iman kepada sebagian tapi kufur kepada sebagian, iman kepada keimanan dan iman juga kepada kekafiran, ya. Gak ngerti lagi, udah campur aduk, ya. Ini karena mereka meremehkan. Mereka katakan sudah paham. Tidak ada perkataan yang paling jahil, orang yang paling jahil, yang paling akut mengatakan kami ini sudah paham masalah akidah, kita ini sudah belajar, ya, kita udah paham tauhid, sekarang praktek kata mereka. Nasallahu afiyah. Wallahi ya ikhwan, wallahi ya ikhwah, ya, kita adalah orang-orang yang paling butuh kepada pengajaran akidah. Ya, walaupun kita hidup di negeri tauhid, di negeri Islam, ya, di negeri khalifah, ya, bersama khalifah, di negeri khilafah, pengajaran tauhid itu adalah sesuatu yang paling urgent, yang terus akan kita bicarakan, kita murojaah, kita pelajari, kita bahas, tidak akan pernah jenuh, ya, tidak akan pernah bosan. Ya, semakin orang mempelajari tauhid, semakin akan melihat, ya, betapa buruknya keadaan di masa sekarang, wallahul musta'an, ya, betapa kekufuran di zaman riddah, zaman fahisyah mubayyinah, zaman fitnah, zaman orang berbondong-bondong murtad dan sebagainya, bahkan bangga dengan kemurtadannya, ya. Mereka campur aduk antara hak dan batil dan sebagainya, wallahu musta'an. Ya, maka ini ya, faedahnya adalah bahwasanya seseorang itu harus kembali dulu kepada akidah. Ya, kepada akidah baru tercapai seluruh apa yang mereka inginkan. Ya, menjadi baik, ya, apa yang mereka cita-citakan. Kemudian Allah tambahkan lagi nikmat kepada mereka, wazadahumullahu fi imanihim, ya, dan Allah tambahkan kepada mereka keimanan, ya, setelah mereka kembali meskipun sulit, meskipun susah, ya, meskipun mengorbankan jiwa dan raga mereka, ya, untuk kembali kepada akidah yang benar, akidah yang satu, kemudian tercapai apa yang mereka inginkan dan Allah tambahkan kepada mereka keimanan. Ansarafas salata ilal Ka'bah, ya. Ansar sarafas salati ilal Ka'bah, ya. Ansarafas salata ilal Ka'bah. Ya, kemudian Allah berikan apa, perintah kepada mereka untuk memindahkan apa namanya, kiblat salat ke Ka'bah, setelahnya sebelumnya di Baitul Maqdis, ya. Badan kanat ila Baitul Maqdis, setelah sebelumnya memang kiblat itu adalah di Baitul Maqdis. Allah perintahkan mereka untuk memindahkan kiblat mereka ke Ka'bah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama', ya, falanwalliyannaka qiblatan tardaha, falli wajhaka syatral masjidil haram." Ya, wa haitsu ma kuntu fawallu wujuhakum syatrah. Surah Al-Baqarah, tentang dalil dipindahkannya, ya, kiblat ke Ka'bah setelah sebelumnya kaum muslimin salat menghadap Baitul Maqdis. Ya, kiblat pertama bagi umat Islam itu adalah Baitul Maqdis. Lalu yang kedua dipindahkan ke Ka'bah dan ini yang terakhir. Kemudian summa khatabahum wa hum bil madida bismil iman al mutaqaddimi lahum fi kulli ma amarahum bihi, ya, wa nahahum anhu faqala fil amr,
ya, dan Allah mengkhitobkan kepada mereka, memaksudkannya kepada mereka di Madinah, ya, dengan penyebutan iman kepada mereka, ya, dari apa-apa yang Allah perintahkan kepada mereka, ya. Jadi tidak hanya sekedar bersyahadat setelah di Madinah itu, ya, setelah mereka memiliki tamkin, ya, setelah Allah memberikan iman kepada mereka, menambahkan keimanan, memperbaiki keadaan mereka, kemudian diberikan tamkin, ya, maka Allah perintahkan kepada mereka berupa perintah dan juga larangan, ya. Dan di antara perintahnya adalah sebagaimana dalam surat Al-Hajj, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu, ya, wahai orang yang beriman, ya, khitabnya kepada orang yang beriman, ya, para nabi dan para sahabatnya, ruku dan sujudlah kalian, yaitu salatlah, tunaikanlah salat. Ya ayyuhalladzina amanu idz kuntum ilas salati, ya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya, apabila kalian hendak menunaikan salat, maka berwudulah kalian, ya, berwudulah kalian seperti itu, ya. Kemudian larangannya apa? Allah juga memberikan larangan kepada mereka. Di antara larangannya adalah waqala finnaha, ya, finnahi, waqala finnahi, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan larangan kepada mereka berupa apa? Di dalam surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu la taqulur riba, ya, adafa'am mud'afah, ya. Kemudian dalam apa namanya, di surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la taqnatus sayyidah wa antum hurum. Ya, janganlah kalian memakan riba, kemudian janganlah kalian membunuh hewan buruan saat kalian tengah menunaikan ibadah, ya, ihram. Ya, inilah perintah dan larangan Allah, ya, berkesinambungan setelah keimanan dengan lisan, ikrar dengan lisan, maka turun perintah, yaitu perintah dan larangan, ya, ini amal bil jawari, ya, amal bil jawari. Ya, wala hada, ya, qul mukhatabati kanat lahum fiha amrun aw nahyun ba'dal hijrah. Ya, dan atas ini semua, ya, dikhitabkan kepada orang-orang yang beriman pada saat itu, ya, terhadap mereka berupa perintah dan larangan setelah hijrah di Madinah, ya. Adapun di Makkah ini terdapat pengecualian tadi setelah dijelaskan oleh para ulama, ya, mereka begini dan begitu dan seterusnya, sehingganya dicukupkan kepada mereka mengikrarkan syahadatain. Ya, demikian. Wa inna sammahum bihadzal ism, ya, bil iqrar wahdah idh lam yakun hunaka fardun ghairuh falamma nazalat asy-syara'i falamma nazalat syara'i ba'da hadza wajabat alaihim wujubul awal sawa'un la farqa bainahuma. Ya, maka hanyalah dinamakan kepada mereka itu dengan penamaan ikrar, ya, semata-mata dengan ikrar saja, ya, apabila mereka tidak dikarenakan mereka belum mendapatkan perintah yang difardukan kepada mereka, ya, maka tatkala diturunkan syariat-syariat perintah dan kewajiban kepada mereka setelah hal tersebut, setelah hijrah, maka diwajibkan atas mereka, telah diwajibkan, wajabat alaihim, ya, untuk menunaikan kewajiban yang pertama. Tidak ada bedanya di antara keduanya, ya, antara iqrarul lisan dan amal bil jawari. Ini bagian dari keimanan semuanya. Li'annahum jami'an min indillah, karena seluruhnya ini datang dari perintah Allah Subhanahu wa taala, bi amrihi wa ijabihi, ya. Falau yani annahum 'inda tahwilil qiblah illa al-Ka'bah abau an yusallu ilaihim wa tamassaku bidzalikal iman alladzi lazimahum ismuhu wal qiblah allati kanu 'alaiha lam yakun dzalika mughniyan anhum syai', ya, walakinna fihi naqdun lil iqrarihim. Na'am, ya, li'anna ta'atal ula laysat bi ahaqqi bi ismil iman min at-ta'atis tsaniyah. Taib, ya. Summa yani falamma ajabullaha wa rasulah ila qabulis salati ka ijabatihim ilal iqrar saran jami'an ma'an huma yauma idzin al imanu, ya, idza udifatis salatu ilal iqrar, hakada. Ya, jadi intinya kesimpulannya bahwasanya barakallahu fikum, Abu Ubaid Al-Qasim menjelaskan tentang perbedaan akidahnya Ahlussunnah dan akidahnya Murji'ah terkait permasalahan iman ini adalah, ya, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk memindahkan kiblat ke Ka'bah setelah dari sebelumnya Baitul Maqdis, kemudian apabila mereka enggan untuk menunaikannya, ya, artinya mereka enggan untuk sholat seperti itu kan, ya, intinya kesimpulannya adalah syahid di sini adalah enggan untuk menunaikan ibadah perintah yang diwajibkan atas mereka, maka ini adalah naqdun li iqrarihim, batal syahadat mereka karena mereka tidak mentaati Allah dan Rasulnya, ya. Karena ketaatan yang pertama dan yang kedua ini tidak ada bedanya,
ya, tidak ada bedanya. Ya, maka ketika mereka itu menjawab perintah Allah dan Rasulnya, artinya mentaati perintah Allah dan Rasulnya untuk menerima sholat sebagaimana mereka menerima pada saat mereka diperintahkan untuk menunaikan syahadatain, mengikrarkan dengan lisan mereka, ya, maka jadilah mereka seluruhnya ini adalah orang-orang yang beriman, ya, apabila mereka disandarkan kepada sholat itu kepada ikrar. Ya, jadi ini tidak ada bedanya, sama, saling berkesinambungan. Makanya al-bunyal Islam syahadu alla ilaha illallah syahadu anna rasul wa tasum wal hajj wasam, ya, dan seterusnya, ya, seperti itu. Jadi ininya berkesinambungan seluruhnya, tidak dibedakan, ya. Dan ini bagian daripada keimanan, rangkaian daripada keimanan. Ya, apabila seseorang itu tidak menunaikannya, ya, maka batal keislamannya, tidak sah, ya. Adapun Murji'ah, ya, barakallahu fikum, adapun Murji'ah mereka itu walau annahum aqra'u biha wa lam yusalluha lam yukaffiru bidzalik. Walaupun mereka itu enggak salat, mereka itu enggak menunaikan kewajiban yang Allah perintahkan dan menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala, melakukan berbagai tindak kekufuran dan sebagainya waliyadzubillah, maka tidak boleh dikafirkan mereka dengan sebab hal tersebut, ya. Fa inna hadhihi hiya aqidatul Murji'ah. Hakadza. Ya. Jadi ini adalah akidah, ya, barakallahu fikum, akidahnya Murji'ah walaysa min aqaidi ahli sunnah, bukan bagian dari akidahnya ahli sunnah, ya. Thayyib, naktafi bihadzal qadar insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi